Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 mata kuliah Manajemen Pendidikan yang anggotanya terdiri dari Saya Anas Laksmana dengan NIM 1830 108009. saya sendiri Rahayu Siska dengan NIM 1830 108061. Dosen pengampu Dr. Asmendri SAG MPD. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama, kita ucapkan terima kasih atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kami dapat menyelesaikan makalah kami dan mempresentasikannya pada hari ini. Tidak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kita kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 akan membahas materi tentang konsep dasar, pencatatan data, mutasi dan promosi, dan layanan khusus peserta didik. Baiklah, materi pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Rahayu Siska. A. Konsep dasar manajemen peserta didik. 1. Pengertian manajemen peserta didik. Peserta didik adalah orang atau individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya agar tumbuh dan berkembang dengan baik serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh pendidiknya. Manajemen peserta didik atau pupil personal administration adalah layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individual seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan sampai ia matang di sekolah. 2. Tujuan dari manajemen peserta didik. Tujuan dari manajemen peserta didik ada tujuan umum dan tujuan khusus. Pertama, tujuan umum yaitu mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Kedua, tujuan khusus adalah meningkatkan pengetahuan atau kognitif, keterampilan afektif, dan psikomotorik peserta didik, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, bakat dan minat peserta didik, dan menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. 3. Fungsi manajemen peserta didik terbagi atas fungsi secara umum dan fungsi secara khusus. Fungsi secara umum adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk menyenangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosialnya, segi aspirasinya, segi kebutuhannya, dan segi-segi potensi peserta lainnya. Fungsi secara khusus ialah fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik, ialah agar mereka dapat mengembangkan potensi-potensi individualitasnya tanpa banyak terhambat. Yang keempat, prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Prinsip-prinsip manajemen peserta didik adalah sebagai berikut. Manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. B. Pencatatan data peserta didik. Pencatatan merupakan sebuah kegiatan yang digunakan suatu peristiwa atau untuk mengabdikan sesuatu yang dianggap penting dan berguna oleh seseorang. Dalam melakukan pencatatan dan pelaporan kemajuan peserta didik diperlukan beberapa peralatan dan perlengkapan berupa 1. Buku induk. Disebut juga sebagai buku pokok atau stambu. Yang kedua, buku kleper. Merupakan pencatatan buku ini dapat diambil dari buku induk, tetapi penulisannya disusun berdasarkan abjad untuk memudahkan pencarian data peserta didik. Yang ketiga, daftar presensi atau daftar hadir peserta didik untuk memeriksa kehadiran peserta didik pada keseluruhan kegiatan di sekolah. Yang keempat, daftar mutasi peserta didik digunakan untuk mencatat keluar masuk setiap bulan, semester, atau tahunan. Yang kelima, daftar catatan pribadi peserta didik yang berisi tentang identitas, keterangan mengenai keadaan keluarga, keadaan jasmani, riwayat pendidikan, serta hasil belajar. Yang keenam, daftar nilai. Daftar nilai ini dimiliki setiap guru bidang studi untuk mencatat hasil tes peserta didik pada mata pelajaran tertentu. Yang ketujuh, ledger merupakan kumpulan nilai dari seluruh bidang studi untuk setiap peserta didik. Yang kedelapan, buku raport merupakan alat untuk melaporkan prestasi belajar peserta didik kepada orang tua atau kepada peserta didik itu sendiri. C. Mutasi dan promosi. 1. Mutasi peserta didik. Mutasi peserta didik adalah proses perpindahan peserta didik dari suatu sekolah ke sekolah yang lainnya.
atau perpindahan peserta didik yang masih berada dalam satu sekolah. Terdapat dua jenis perpindahan peserta didik. A. Mutasi ekstern. Mutasi ekstern adalah perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah yang lain. B. Mutasi intern. Mutasi intern adalah perpindahan peserta didik dalam suatu sekolah. 2. Promosi peserta didik. Promosi atau publikasi termasuk dalam tahap penerimaan peserta didik baru. Promosi atau publikasi dilakukan sepanjang tahun, terutama pada momen-momen penting. Promosi biasanya dilakukan dengan brosur, koran, media elektronik, dan lain-lainnya yang dapat menunjang promosi dalam suatu sekolah. Untuk menambah daya tarik, biasanya sekolah mengajak peserta didik yang berprestasi, baik akademik maupun non-akademik, untuk prestasi tentang keberhasilannya sekolah di sekolah tersebut. Sekolah-sekolah yang memiliki sarana multimedia lengkap dengan didukung oleh guru yang terampil dalam aplikasi teknologi informasi komunikasi. Multimedia akan menjadi media promosi yang cukup menarik. Para calon peserta didik baru dapat disungguhi secara audiovisual berbagai kegiatan sekolah yang menarik, baik kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. D. Layanan khusus. Ada beberapa layanan khusus yang dapat menunjang manajemen peserta didik, yaitu terdiri dari 1. Layanan perpustakaan, 2. Layanan kantin, 3. Layanan koperasi, 4. Layanan transportasi, 5. Layanan kesehatan sekolah, 6. Layanan transportasi sekolah, 7. Layanan laboratorium, 8. Layanan asrama, 9. Layanan bimbingan dan konseling peserta didik. Baiklah, itu pembacaan materi dari kami kelompok 4. Semoga Bapak dan teman-teman dapat memahami materi yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.